Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saat ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kasih Setia yang Tidak Berkesudahan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Setiap pagi rahmat-Mu selalu baru, tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu membimbing renungan kami hari ini, membuka hati dan pikiran kami untuk semakin memahami akan kedalaman kasih-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan iman kami dan memampukan kami untuk hidup dalam kasih yang mencerminkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani hidup ini seringkali penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang begitu cepat. Seringkali kemudian kita merasa goyah dan kita mencari sesuatu yang dapat menjadi pegangan bagi jiwa kita. Renungan ini hadir untuk mengajak kita merenungkan satu kebenaran yang sangat agung dan sangat menghibur, yaitu kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Di tengah pasang surut kehidupan, kita ini dipanggil untuk mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang janji-janjinya itu kekal dan penuh kasih yang tidak berkesudahan. Melalui renungan ini, mari kita menyelami kedalaman kasih Allah yang setia, yang telah dinyatakan dengan sempurna melalui Yesus Kristus. Semoga setiap renungan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan menguatkan iman kita dan mengingatkan kita bahwa tidak pernah kita ini berjalan sendirian. Senantiasa ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, baik itu kemarin, hari ini, maupun untuk selama-lamanya. Mari kita baca Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku, kita seringkali dihadapkan pada ketidakpastian dan perubahan yang seringkali terjadi di luar perkiraan kita. Musim berganti, hubungan dengan orang lain antar sesama bisa retak, rencana bisa berantakan, dan bahkan tanpa kita sadari, diri kita sendiri pun terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Di tengah gejolak ini, di mana kita bisa menemukan satu pegangan yang kuat, pegangan yang kokoh bagi hidup kita. Di mana kita bisa menemukan sesuatu yang benar-benar tidak pernah berubah, yang bisa kita andalkan sepenuhnya. Kitab Ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia seringkali digambarkan sebagai suatu ekspresi duka dan juga kesedihan yang begitu mendalam. Nabi Yeremia menyaksikan kehancuran Yerusalem, kuil yang dibakar, dan umatnya yang dibawa dalam pembuangan. Ini adalah suatu gambaran kehancuran yang total, di mana harapan bangsa Israel saat itu seolah-olah menjadi pupus, menjadi lenyap. Namun di tengah ratapan dan air mata itulah Nabi Yeremia mengucapkan kata-kata yang luar biasa, yang menguatkan. Itu semua adalah suatu titik balik.
dari kegelapan, ada harapan tentang terang. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini saat itu bagaikan mercusuar pengharapan bagi bangsa Israel saat itu, tetapi juga bagi kita di zaman sekarang ini. Mari kita telaah 3 kebenaran yang mendalam yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan adalah kasih yang setia, kasih yang teguh, dan kasih yang tak tergoyahkan, yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Ini adalah kasih yang terikat pada janji dan juga pada komitmen. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir tiada henti, tidak pernah kering dan tidak pernah berhenti memberikan airnya yang tidak berkesudahan. Demikianlah kasih setia Tuhan kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah merasakan kasih yang bersyarat, kasih yang bisa pudar karena kesalahan atau kegagalan. Namun kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih manusia. Kasih Tuhan tidak bergantung pada kelayakan kita atau seberapa baik kita ini dalam bertindak, dalam berbuat. Kasih Tuhan adalah inisiatif dari pihak Tuhan. Sebuah anugerah yang terus mengalir, bahkan ketika kita merasa tidak pantas menerima kasih Tuhan itu, Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, ketika kita merasa jauh dari hadirat Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkurang sedikit pun dalam hidup semua umat-Nya yang berharap kepadanya. Kasih itu tetap ada, menunggu kita untuk kita mau berbalik dan kembali dalam hadirat Tuhan. Hal ini adalah jaminan yang besar untuk kita bisa miliki, bahwa kita ini dicintai dengan kasih yang tidak akan pernah berakhir. Kasih yang akan menopang kita melewati setiap badai kehidupan yang seringkali kita tidak siap menghadapinya. Yang kedua, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Selain kasih setia yang tidak berkesudahan, Nabi Yeremia juga menyatakan bahwa rahmat Tuhan itu tak habis-habisnya dan selalu baru tiap pagi. Ini adalah janji yang luar biasa. Setiap pagi ketika kita membuka mata kita, kita tidak hanya menerima hari yang baru, tetapi kita juga menerima rahmat baru yang datangnya dari Tuhan. Ada kalanya kita melakukan kesalahan yang besar, kemudian kita merasa malu dan merasa putus asa atas kegagalan yang sudah kita lakukan di hari yang kemarin. Mungkin kita merasa tidak layak untuk memulai hari baru dengan menikmati kasih kemurahan Tuhan. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa rahmat-Nya itu tidak terpengaruh oleh dosa-dosa kita yang dilakukan kemarin atau yang lalu. Untuk kita perlu bisa mengerti bahwa kasih itu diperbarui setiap pagi, memberikan kita kesempatan untuk memulai kembali, untuk kita bertobat kembali, untuk kita berpegang kembali pada anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu. Rahmat yang baru setiap pagi berarti kita tidak perlu hidup dalam penyesalan yang terus-menerus
atas masa lalu kita. Kita bisa membiarkan semua hal-hal yang menekan, yang membuat kita menjadi seolah-olah terpenjara oleh masa lalu. Semuanya itu biarkan pergi. Menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita dapat melangkah maju dengan keyakinan bahwa Tuhan itu telah menyediakan suatu pengampunan yang baru, sesuatu kekuatan yang baru untuk hari ini. Ini adalah suatu ajakan untuk kita hidup dalam kebebasan, bukan terbelenggu oleh masa lalu atau masalah atau perbuatan kesalahan yang kita lakukan di hari yang kemarin. Yang ketiga, besar kesetiaanmu. Puncak dari seruan Nabi Yeremia adalah pengakuan akan kesetiaanmu yang besar. Kesetiaan Tuhan adalah suatu fondasi dari kasih setia dan juga rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janji-janjinya, pada karakternya, dan juga pada kita, umat yang dikasihinya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Apa yang Tuhan katakan, maka itu akan Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan janjikan, maka Tuhan akan genapi. Di dunia yang berubah ini, kita membutuhkan sesuatu yang konstan, yang tidak berubah-ubah, yang membuat kita menjadi bingung, menjadi takut, menjadi cemas. Kita ini membutuhkan pribadi yang betul-betul bisa kita percayai sepenuhnya, yang tidak akan meninggalkan kita, yang tidak akan mengecewakan kita, apalagi mengkhianati kita. Dan pribadi itu adalah Tuhan kita. Kesetiaan Tuhan adalah batu karang di tengah gelombang kehidupan yang terjadi. Ketika segala sesuatu di sekitar kita itu terasa goyah, kita tetap bisa berdiri dengan teguh di atas kesetiaan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah berarti kita dapat memiliki suatu kedamaian di tengah kekacauan sekalipun, memiliki harapan di tengah keputusasaan, dan memiliki kekuatan di tengah kelemahan menghadapi tekanan hidup. Ini berarti kita tidak perlu merasa takut akan masa depan karena kita tahu bahwa ada pribadi yang agung, Tuhan Allah kita, yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan pribadi itu adalah pribadi yang setia, pribadi yang penuh kasih, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Saudaraku, mari kita jadikan ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 sebagai landasan bagi iman kita dalam menjalani hari-hari kita. Setiap kali kita merasa ragu, setiap kali kita merasa sendirian, setiap kali kita merasa putus asa, ingatlah akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi dan kesetiaan Tuhan itu sangat besar. Andalkan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tempat kita bisa menemukan suatu ketenangan dan juga kekuatan yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Firman-Mu dalam renungan ini mengingatkan kami bahwa rahmat-Mu tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dalam dunia yang terus berubah ini, kami bersyukur memiliki Engkau,
Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami seringkali goyah, namun Engkau tetap teguh. Ajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami, baik di saat suka maupun dalam duka. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi keyakinan akan kebaikan dan kesetiaan-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.